Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin datar. Alat dan bahan: kertas, penggaris, busur derajat, dan spidol. Pertama-tama, siapkan kertas di atas meja. Langkah selanjutnya, buatlah garis lurus sebagai tempat benda digambar. Gambarlah garis lurus sebagai permukaan cermin seperti pada gambar. Untuk membedakan sisi depan dan sisi belakang cermin, berilah arsiran. Sisi yang diarsir merupakan sisi belakang cermin. Buatlah benda di depan cermin dengan jarak tertentu dan tinggi tertentu. Buatlah sinar datang yang pertama dengan spidol berwarna. Gambar juga perpanjangan sinar tersebut dengan garis putus-putus. Pada kegiatan ini, akan ada 2 sinar yang akan digunakan. Selanjutnya, gambarlah arah jalannya sinar. Panah ke kanan menunjukkan arah sinar datang ke cermin. Sedangkan panah ke kiri menunjukkan arah sinar yang dipantulkan cermin. Buatlah sinar datang kedua dengan sudut tertentu terhadap cermin. Kemudian, buatlah garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap permukaan cermin. Kemudian, ukurlah sudut datang, yaitu sudut antara sinar datang dan garis normal. Dari gambar, diketahui sudut datang terukur 10 derajat. Sesuai hukum pemantulan cahaya, sudut pantul sama dengan sudut datang. Karena di sini sudut datang besarnya 10 derajat, maka sudut pantulnya juga harus 10 derajat. Ukurlah sudut pantul. Buatlah pantulan sinar kedua, dan kemudian buatlah perpanjangan sinar tersebut hingga memotong perpanjangan sinar pertama. Di perpotongan itu akan terbentuk bayangan. Gambarlah bayangan yang terbentuk. Karena bayangan terbentuk di perpotongan perpanjangan kedua sinar, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus. Selain itu, dapat diketahui bayangan ini bersifat tegak menghadap ke atas. Ukurlah tinggi benda atau H. H terukur 3 cm. Selanjutnya, ukur juga tinggi bayangan atau H aksen. H aksen ini juga terukur 3 cm. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian, ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda adalah jarak antara benda dan cermin. Terlihat pada gambar, jarak benda atau S yang terukur 10 cm. Ukur juga jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan adalah jarak antara bayangan dan cermin. Dari hasil pengukuran, jarak bayangan atau S aksen terukur 10 cm. X aksen ini bernilai negatif. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa bayangan berada di belakang cermin dan bersifat maya. Nah, sekarang dapat diketahui jarak benda sama dengan jarak bayangan. Dari proses pembentukan bayangan pada cermin datar yang telah dilakukan, didapatkan sifat bayangan dari cermin datar, yaitu tegak, maya, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, dan jarak benda sama dengan jarak bayangan.